Gue merasa bahwa kekalahan 5-2 ini, telaknya 5-2 ini, kenapa apakah karena kartu merah atau bukan? Gue merasanya memang bukan sih bang. Kenapa? Kartu merah itu adalah ibaratnya kayak pemicu yang benar-benar bikin gongnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat statistiknya bang dari awal bang, Juventus itu memang sudah kehilangan kontrol bahkan sebelum kartu merah itu terjadi. Kalau lu kaget banget MCK di tengah, buset ada apaan nih kan gitu kan. Ditambah babak kedua di menit 49 langsung gol, mentalnya belum balik, langsung kebobolan lagi sama Sanchez gitu kan. Tapi Spalletti ini nggak langsung mengganti pemain yang dibutuhkan kayak gitu. Memang ya Cambiaso harus diganti, kita lihat sendiri pemain-pemain dan hancur lembur di Istanbul. Waduh, hancur. Hancur lebur, dan kita mau ngasih penjelasan tentang kehancuran Juventus di Istanbul. Cuman sebelum itu gue ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat Ramadan bagi teman-teman muslim ya. Kita tag ini mungkin pas tayang kalian sudah puasa. Ya selamat ya, kita ada di rutinitas baru selama sebulan. Nyari takjilan, salat taraweh di 2 minggu pertama, karena 2 minggu selanjutnya sampai 4 minggu lah tarawehnya. Ya selamat puasa Ricky, selamat puasa ya Ricky. Selamat puasa Bang Lewong, selamat puasa Michael. Juventini. Selamat Oh ya, puasa juga beberapa hari kemarin mungkin teman-teman Tionghoa yang menjalani Imlek ya, lunar Gongsi bahasa Indonesia, Facai. gongsi ya. Juga selamat buat teman-teman Tionghoa yang juga merayakan Hari Imlek. Oke, gue Jackie yang akan memberikan penjelasan beserta teman-teman yang akan, kalau kalah kata rival-rival, kata orang-orang kasih penjelasan, ya kita akan kasih penjelasan, tenang aja. Oke, dengan siapa? Dengan yang pakai jersey biru, siapa? Oke, salam suara Juventini dimanapun berada. Nama gue Michael dari Bekasi. Buat tadi teman-teman yang Juventini Muslim, selamat merayakan ibadah puasa. Tolong taraweh 4 minggu ya. Biar menang ini. Ricky 3 hari doang. Ya. 10 hari paling bagus. Teman-teman yang Chinese, Kyonghi dan teman yang Nasrani, selamat hari Rabu Abu. Oh iya, Katolik berarti ya yang lagi. Ini gue juga bang. Oh juga. Oh iya. Berarti Katolik dan Kristen ya. Oke, thank you Michael udah diingetin. Jangan lupa taraweh. Thank you Michael. Oke, Ricky. Oke, halo teman-teman suara Juventini, gue Ricky dari Taman Mini ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dari lahir dan batin. Kalau selama ini ada salah-salah kata, perbuatan mah enggak ya, karena kita kan nggak pernah ketemu ya kan. Salah-salah kata aja teman-teman Juventini maupun siapapun yang menonton suara Juventini, semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kita langsung yang banyak salah Juventus. Yang banyak salah Juventus. Ya, jadi mungkin banyak rival yang berkunjung nih ketika sehabis derby di Italia. Oh, rame banget. Terus katanya yang kalah menjelaskan. Gila. Yang menang keluar-keluar. Memang suara Juventini itu teman-teman tidak pernah geser. Mau kalah sama Napoli dibantai 5-1, ada reviewnya. Mau kalah sama Atalanta 3-0, ada reviewnya. Jadi kita memang akan selalu menjelaskan ketika kalah. Jadi mari berkunjung, ajak teman-teman semuanya dengarkan penjelasan kita ketika kita kalah. Jadi gak ada masalah buat kita akan selalu menjelaskan. Jadi kita anti masuk goa ya, jadi nggak ada di suara Juventini itu masuk goa. Kalah tetap podcast, menang apalagi. Jadi kita akan selalu bersuara seperti namanya suara Juventini. Penjelasan kita, inilah keterangan penjelasan kita hancur lebur di Istanbul. Let's go. Oke, ya, yang lu tahu hasil skornya 5-2. Sebenarnya ini game di babak 1 sudah kayak memberikan harapan ya. Tapi yang namanya harapan itu harus sampai 90 menit. Nggak ada harapan 45 menit sebenarnya. Ya di 45 menit pertama, wah 2-1 nih. Hawa-hawanya kayak
bisa nih. Tapi entah kenapa dalam perjalanannya baru masuk menit 49. Cuma beda 4 menit doang. Lang. Tur. Terus geser lagi menit berapa tuh? 60 ya kalau nggak salah 60. ya. 60-an. 60-an. Ya. Langsung 3-2. Sampai ujung-ujungnya 5-2. Itu gua bilang di grup. Ya tadi gue juga sempat kita ngobrol sebelum kita mulai ini. Itu posisi skor 5-2 itu kalau di games kayak Mortal Kombat tuh kita kayak di fatality tuh loh. Jadi kalau di Mortal Kombat ada fatality ya mungkin ya lu yang nonton seumuran sama kita lalu tahu lah game Mortal Kombat. Kalau fatality kan ada sempoyongan tuh. Ngekok langsung. Ditambah lagi ya. Ah itulah gol kelima lah. Perasaan gue udah kayak di fatality. Tapi ya sudah. Tur. Kita akan cari tahu apa sih yang menyebabkan ini semua bisa terjadi ya. Karena pasti ada sesuatu yang bisa kita bahas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut gua terlalu aneh sekali ya ketika hasilnya sungguh besar 5-2 tetapi lu menang di 2-1. Ini cukup memberikan keanehan buat gua. Karena kalau lu dari awal 3-0 hasil skor 5-2 itu masih masuk akal. Karena lu dari awal udah dikulitin, bener nggak? Kalau ini kan dari awal lu nggak dikulitin. Lu dari awal benar-benar bisa bukan bisa mengimbangi ya, lu benar-benar bisa menang di babak 1, tapi di hasil akhir 5-2. Dan itu yang gue bilang di awal harapan kita harus sampai ke 90 menit, jangan 45 menit. Tentu dalam game babak kedua itu chaos-nya bukan cuma sekedar kebobolan. Chaos-nya lagi yang lebih parah ada kartu merah. Itu kalau dipikir-pikir Spalletti pusing banget itu. Parah. Gua narik Cambiaso gunanya biar nggak kartu. Lalu gua ngasihin orang malah dia yang kartu. Gimana nggak Sri Mulat itu kejadian? Rusak. Aduh. Gimana nggak Sri Mulat? Gua rasa tuh kalau Spalletti ya nanti kalau dia udah nggak melatih Juventus diundang ke close the door, dicerita tuh pasti kejadian ini. Diundang di close the door nih ketemu Deddy Corbuzier, diundang. Dulu saya masukin pemain biar nggak kartu. Saya masukin pemain malah dia yang kartu. Kacau. Jadi perjalanan pertandingannya sungguh sungguh memberikan banyak tanda tanya buat Juventus sendiri. Kenapa bisa sampai ke skor 5-2? Ini yang menjadi pertanyaan kita dan ini yang pengen kita diskusikan bersama-sama. Apa yang lo lihat, apa yang gue lihat, mari kita diskusikan. Apakah kekalahan ini, pertanyaannya gini, apakah kekalahan ini murni kartu merah nih? Atau sebenarnya Juventus sudah mulai kehilangan kontrol bahkan sebelum bermain 10 orang? Karena banyak banget nih fans, lu mau nyalain wasit lagi? Ya silakan. Kalian mau jawabnya apa? Kalau gue bilang, enggak lah, emang Juventusnya jelek. Ya, apa kalau kalian? Terus setelah unggul 2-1, apa yang sih yang salah dalam momen Juventus itu sehingga Galatasaray cuma hanya 4 menit loh masuk babak kedua 45, 49 langsung dem. Apa sih yang bikin momentum Galatasaray bisa langsung secepat itu membalikan keadaan bahkan sampai kita di fatality. Tapi pertanyaan pertama gue adalah murni kartu merah ini kita mau salahin wasit nggak? Kalau dari Michael dan Ricky, coba Ricky sendiri 2 pertanyaan gue, silakan dijawab. Oke, aduh, sungguh suatu kekecewaan yang sangat mendalam ya. Tapi memang sebenarnya kalau kita menilik ke sejarah sebelumnya ya Bang, memang Juventus ini agak susah dan kesulitan setiap kali bertemu sama Galatasaray di Istanbul. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya dari awal kalau dari gua sendiri gua merasa bahwa kayaknya nih memang agak sulit untuk menang di sana gitu. Tapi harapannya bisa mencuri poin atau mencuri angka Bang di Istanbul kemarin gitu. Jadi gua merasa bahwa kekalahan 5-2 kemarin itu sangat membuat shock, sangat membuat hari ini berantakan sekali ya karena mood gua berantakan dan langit di luar sana gloomy sekali, menambah perasaan yang gak enak gitu di hati gue Bang. Jadi memang gini, kalau pertanyaan pertama adalah apakah kekalahan ini murni karena kartu merah? Nah ini penjelasan dari gue ya Bang. Gue merasa bahwa kekalahan 5-2 ini, telaknya 5-2 ini kenapa, apakah karena kartu merah atau bukan? Gue merasanya memang bukan sih Bang. Kenapa? Kartu merah itu adalah ibaratnya kayak pemicu yang benar-benar bikin gongnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat statistiknya Bang dari awal Bang, Juventus itu memang sudah kehilangan kontrol bahkan sebelum kartu merah itu terjadi. Kalau lu coba perhatiin lagi ya Bang ya, di babak pertama itu kan kita memang unggul 2-1, tapi Galatasaray itu sudah mencatatkan expected goal sebesar 2,28
sebelum kartu merah terjadi. 17 tembakan, Bang. Jadi memang kita dari awal memang sebenarnya Galatasaray sudah punya inisiatif untuk menggempur pertahanan Juventus gitu. Cuman di babak pertama Juventus memang bermain cukup rapat. Mulai dari barisan belakang, barisan tengah, semuanya tuh bermain membentuk segitiga yang sangat bagus gitu, Bang, di tengah. Sehingga Galatasaray cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Juventus gitu. Bahkan siapa Luciano Spalletti di konferensi pers dia bilang bahwa timnya mundur 3 langkah karena gagal mengantisipasi bahaya serangan balik dan fisik pemain Galatasaray sejak awal babak kedua gitu. Nah, jadi sebelum kartu merah pun sebenarnya Spalletti sudah melihat bahwa timnya memang sudah kehilangan kalah secara fisik dan juga mental. Kalau menurut statistik itu dan menurut pernyataan Spalletti juga seperti itu gitu. Nah, gol penyamanya siapa namanya? Noaleng ya. Noaleng di menit 49 sama gol sundulan Davinson Sanchez ya kalau nggak salah ya menit 60 itu kan terjadi saat Juventus juga masih bermain 11 orang. Iya kan? Dan membuktikan bahwa sebenarnya momentumnya udah berpindah ke tuan rumah si Galatasaray itu, Bang, bahkan sebelum kartu merah itu terjadi gitu. Jadi memang sebelum kartu merah pun gue merasa bahwa Juventus memang sudah mulai kehilangan arah atau gue nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi di awal-awal babak kedua sampai akhirnya Juventus bisa kebobolan 2 gol langsung dalam waktu 15 menit pertama. Itu sih yang paling bikin kecewa karena saat kita udah unggul 2-1 terus dibalikin jadi 3-1, jadi 3-2, ya kan? Itu benar-benar membuat mentalitas pasti terganggu, Bang, di situ gitu. Ditambah lagi pemicu ibaratnya meledak bomnya nih gitu saat si kartu merah itu terjadi gitu. Semuanya udah hilang arah. Skemanya berantakan. Gitu sih, Bang. Terus tadi pertanyaan lu yang kedua, setelah unggul 2-1 apa yang salah dalam manajemen sehingga Galatasaray bisa membalikan ritme begitu cepat? Oke. Gue mencatat beberapa kesalahan. Yang pertama, kegagalan pemain pengganti, Bang. Lu setuju atau enggak sama gue? Karena yang tadi lu bilang tuh, yang barusan banget lu bilang, Spalletti ganti Cambiaso ke Kabal supaya menghindari kartu merah. Ternyata malah si Kabal yang kena kartu merah. Itu kan udah jelas banget kegagalan pemain pengganti. Pemain pengganti yang dimasukin yang diharapkan bisa merubah keadaan atau mungkin menutup celah untuk si musuh mendapatkan peluang lewat kartu merah, akhirnya malah dibikin peluang sama dia sendiri. Gue nggak ngerti apa yang terjadi sama Kabal. Harusnya dia tahu bahwa dia dimasukkan menggantikan Cambiaso karena untuk apa? Untuk menutup lubang itu supaya lu nggak kena kartu merah. Kita nggak bermain 10 orang, tapi dia mainnya malah kayak gitu. Kita perhatiin 2 kali dia melakukan pelanggaran yang sama, Bang, narik. Kan itu kocak menurut gue. Ini sorry banget gue emosi guys ya, karena memang 2 pelanggaran Kabal itu menurut gue sangat-sangat tidak masuk akal buat gue gitu ya. Yang kedua, kesalahan distribusi lini belakang ya. Bremer cedera itu udah pasti. Gatti masuk ngelawan Victor Osimhen yang jelas-jelas punya pengalaman jauh lebih luar biasa ya kan. Osimhen bisa melakukan dua assist di pertandingan kemarin. Gatti juga gagal melakukan banyak sekali miss umpan-umpan long pass ala-ala Bonucci yang nggak jelas ya kan. Jadi menurut gue itu sih, Bang, yang menjadi 2 faktor paling penentu menurut gue yang memang terjadi kenapa Galatasaray bisa membalikan keadaan begitu cepat gitu setelah Juventus unggul 2-1. Ya, Itu sih, Bang. Oke, jadi ada momentum ya. Jadi lu lihat bahwa kesalahan ya kartu merah lu dari Ricky clear ya, ini bukan kesalahan dari kartu merah yang menyebabkan kita kalah ya. Memang momennya sudah ada di Galatasaray sebelum kartu merah kita sudah unggul. Mereka sudah unggul 3-2. Jadi nggak ada istilah kita pakai alasan bahwa kartu merah lah penyebab kita kalah. Nggak ada. Bahkan dari babak pertama pun udah ada 17 tembakan kan. Iya, jadi ada clear. Kita nggak ada yang ngaku-ngaku dari suara Juventini. Nggak ada dan satu lagi, Bang, bukan salah Bastoni juga, Bang. Tenang aja. Betul. Aman. Nah, nanti kita dikomenin masih aja bawa Bastoni. Udah nggak usah disebut. Haram, nggak usah disebut. Haram. Kalau ada pertandingannya aja kita sebut, jangan sebut. Oke. Siap. Haram. Kita sebut klub itu haram. Ya. Jadi momentumnya sudah ada di sana. Jadi gue pikir kuncinya di momentum sih memang. Bahwa lu di menit 49, gue rasa pemain Juve kayak masih hahaha, lu udah gol. Itulah. Masih hahaha. Terus lu tadi juga bilang bahwa pergantian itu menyebabkan
bahwa tujuannya nggak berjalan, padahal tujuannya mengamankan Cambiaso malah Betul. tadi Fatal, itu malah fatal dia sekali. buat kartu merah. Itu Oke, fatal kalau Michael sekali. gimana? Silakan. Oke bang, gue mungkin langsung jawab 2 pertanyaan sekaligus ya karena ini kayak bertautan nih. Gue bilang sih nggak murni karena kartu merah lah. Itu ya itu tadi kata Bang Riki juga itu udah finalnya lah. Kalau kata Bang Jeki fatality-nya lah itu. Tapi kalau yang gue lihat dari tadi gue juga nonton babak keduanya gitu kan siaran ulangnya, itu ya pertama ya pasti menit 49 udah gol. Di saat pemain kita ini masih belum panas lah. Kita kan juga bilang tuh di grup tuh tunggu digolin dulu baru naik tuh si Panas. Coop Miner kan baru panas gitu. Gua nggak tahu kenapa dari dulu kan begitu tuh pemain-pemain kita ini. Tapi memang eh, yang kedua itu adalah lebih ke gua nggak tahu event Spalletti permainan penggantian itu kok lambat banget ya. Di menit 60 kita udah 3-2 itu tuh nggak langsung ganti pemain banyak gitu loh Bang. Maksudnya kita tuh udah 15 menit nggak berkembang nih permainan nih. Bahkan sebenarnya kalau ditanya kan eh, 17 shoot di babak pertama itu karena Spalletti eksperimen sebenarnya. Yes. Kita tuh kaget banget MCK di tengah. Buset ada apaan nih kan gitu kan. Ditambah babak kedua di menit 49 langsung gol. Mentalnya belum balik langsung kebobolan lagi sama Sanchez gitu kan. Tapi Spalletti ini nggak langsung mengganti pemain yang dibutuhkan kayak gitu. Memang ya Cambiaso harus diganti. Kita lihat sendiri mainan babak pertamanya hancur sehancur-hancurnya. Kabel itu juga kita ngeliat kok dia nggak belajar dari Cambiaso gitu. Itu kan sebenarnya pelanggaran dia itu sebenarnya sama permainannya sama Cambiaso Cambiaso gitu loh. juga Sama nyikat si persis. Yilmaz kan. Iya, persis itu Iya. loh. Maksudnya lu udah tahu nih kalah lari nih. Yilmaznya lagi eksplosif banget. Kenapa ditempel? Iya. Lu kasih satu jarak gitu loh. Ini ditempel ya. Udahlah mau nggak mau ditarik ya kan 2 kali. Tapi memang itu nggak pokoknya kita sebenarnya baik dari statistik, dari permainan, dari mental tuh kalah. Murni karena mental sih kalau gue bilang. Ya. Tapi itu bisa dibilang juga mungkin kita kelelahan juga karena kita jor-joran di lawan Inter kali ya. Ya. Kelihatan kok dari awal babak pertama sebenarnya kita nggak bisa ngontrol permainan gitu. Mungkin kita stabil tapi nggak ngontrol, nggak kayak biasa kayak gitu. Bahkan kita lihat juga kalau dibilang karena pemain kartu merah nggak, semua off, mainnya off, even Turam. Yildiz bukan off tapi kayak ya gimana tiap megang Terisolasi bola nggak sih Bang? disikat kan kayak gitu. Iya, betul Bang Diki. Makanya kayak dibilang itu ya bukan karena main 10 orang, memang kita udah kalah kelas lah. Mungkin juga pemain-pemain ini kan kita masih banyak yang baru belum terbiasa main di UCL, udah mentalnya berat ditambah stadionnya juga gemuruhnya kenceng kayak gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya kalau dibilang balikin ritme Galatasaray nggak balik. Dari awal dia mainnya begitu. Memang Betul. kenceng. Kita Bukan lihat ya terlepas. menit ya kayak di grup menit 15 baru berapa menit? Baru 10 menit 4 pelanggaran Juve. Iya. Memang keras gitu mainnya. Jadi mungkin gue sedikit gak berbeda pendapat ya bukan dibalikin ritmenya. Memang ritmenya segitu malah tambah kenceng apalagi setelah si Kabal ini keluar dari lapangan gitu Bang. Ya, jadi bahwa tadi gue juga mengomentari satu pernyataan lo yang gue rasa betul juga mental ya, bahwa mental di sini bicara banyak ya. Kenapa? Karena pertama kita away, kedua juga gemuruh apa stadion yang cukup itu nggak biasa sih. Lu nggak Iya, bakal bisa nggak nemuin bakal nemuin biasa. nemuin satu nemuin dari menit 0 sampai 90 Berisik ketika banget ya. Juventus megang bola lu disiulin. Disiulin kan tiap megang tuh. Buset, itu sih kalau Ngeri bukan banget ya. stadion yang biasa kayak neror Iya. kayak gitu sih nggak mungkin ada. Stadionnya ngeri Allianz banget. Stadium juga, Dan Allianz Stadium juga belum tentu kayak gitu kan. lu Jadi, dituntut menang kan kayak gitu kan. nah, terus belum lagi kita posisinya suka ketinggalan. Iya. Prinsipnya kan kita ketinggalan terus kan. Iya. Nah, itu suka suka nggak suka mempengaruhi mental. Ya kita menang di 2-1 di awal itu kan karena kita ketinggalan dulu di awal ya. Baru habis Iya. itu kita kejar, diseriin, ketinggalan lagi dan di situ lebih drop lagi, tambah lagi kartu merah jadi habis-habisan udah. Jadi posisi mentalnya udah kebingungan sebenarnya. Udah Betul. gua harus berbuat apa lagi nih gitu loh. 11 lawan 11 aja sulit, apalagi Iya. 10 lawan 11 ya sudah emang udah fatality udah. Quality.
Oke, tapi kita masih melihat bahwa ada permainan yang masih bisa kita bahas ya. Salah satu permainannya adalah kita sempat unggul nih di 2-1 Ya. di babak pertama. Apa yang lo lihat permainan Juventus di 2-1 awalnya atau di 2-1 atau menjadi 5-2? Apakah Juventus terlalu memaksakan build up pendek ketika Galatasaray jelas bermain direct ya, terus bermain press? Kalau gue langsung menjawab pertanyaan ini, gue merasa bahwa di sini Koopmeiners lebih punya eh, bermain between the lines. Between the lines tuh antara garis tengah sama garis Ya. depan. Dia di antara itu. Ini bermain sangat bagus. Artinya apa? Pergerakan dia tanpa bola itu benar-benar menandakan dia bermain between the lines. Itu yang pertama. Kedua, dia punya shoot lagi bagus, ya. Itu shoot yang aslinya Koopmeiners tuh yang babak kedua tuh. Itu kalau Koopmeiners bisa pakai shoot itu terus-menerus dengan baik, gua rasa ini bisa jadi pertandingan kemarin bisa jadi momen untuk dia berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau diperhatikan pada saat Juventus sempat draw, ya kan, inverted Cambiaso sangat diperlukan di situ. Kuncinya di situ. Invertednya Cambiaso. Karena kan sebelum terjadinya gol Koopmeiners yang di heading sama Kalulu, invertnya Cambiaso itu kan sangat membantu sekali. Dia ngelewatin satu orang di dalam sepak bola itu sama dengan membuka ruang. Karena ketika satu orang terbuka, satu orang dilewatin, ada ruang kosong di belakangnya. Kan begitu. Tadi rumus itu terjadi. Ruang kosong akhirnya dimasukin sama Sisi Cambiaso. Nah, ini yang menarik. Gua merasa ini menjadi satu polanya si Spalletti mengenai rotasi pergerakan. Ketika Cambiaso cross, siapa yang di dalam kotak penalti? Kalulu dan Koopmeiners, Koopmeiners. bukan Weston. Berarti Weston mungkin menyamping. Kenapa menyamping? Karena dia ingin menarik Menarik. back. Kenapa Kalulu? Karena Kalulu mungkin tidak disadarkan sama pemain back lain, dia akan masuk. Inverted Koopmeiners lagi. jelas itu menjadi jutlaknya maju ke Ya. depan. Posisi rotasi-rotasi kayak gini, ini sering terlihat di permainan Spalletti. Tapi sayangnya ya, mentalnya tidak kuat untuk menahan itu semua sehingga kita skor 5-2. Jadi apa yang gue lihat di 2-1 itu ada permainan menarik di babak pertama. Di babak kedua gue nggak bisa komen apa-apa, udah kalah aja udah. Nah, tapi di babak dua itu betul bahwa pertanyaannya itu adalah memaksakan build up pendek ketika Galatasaray. Galatasaray ngotot banget, kayak habis makan kambing. Iya. Wah, badak-badak banget. Iya. Asli, Juventus kayak Barbie semua. Iya benar. Iya. Empet Iya sedikit benar, jatuh. kelihatan banget. Badak-badak semua. Lu udah tahu pemain yang lu hadapin badak-badak semua. Lu jangan terlalu sering-sering bermain bola pendek. Lu harus main long direct. Lu harus main kucing-kucingan gitu loh. Jangan terlalu lama pegang bola ketika Osimhen badak, Yilmaz badak, si Salah itu juga badak banget gila. Iya. Nih Juventus kayak Barbie. Jadi betul Besi-besi. bahwa pertanyaannya terlalu memaksakan main bola-bola pendek sehingga apa yang terjadi ketika gol keempat ya, golnya si Ya. yang Kelly harus Ya. yang Kelly kontrol dulu Ya. terus dicuri sama si Osimhen. Ya. Ya. Itu Thuram sama itu memaksakan banget main bola pendek. Iya, Noaleng itu yang Padahal golin, Bang. nah, Noaleng yang golin. ya, terlalu memaksakan main bola pendek di area yang udah bener-bener sangat sensitif. Kita lagi sedang di press. Kenapa sih nggak lu mencontoh Tarkam Indonesia kalau ada bola di bawah lu harus clearance, Buang. sapu bersih, Ya, buang. clearance. Jadi kadang-kadang kenapa ada data yang namanya clearance? Karena clearance gunanya ya untuk itu. Ketika lu ditekan ya lu buang lah. Buang Kenapa sih langsung. harus dikontrol maksud gua? Itu aja. Coba kalau misalkan Thuram dipassing ke Kelly-nya langsung buang. Kan selesai urusan. Nah itu. Ya, benar. Selesai urusan. Iya, itu. Kenapa nggak dibuang? Mereka terlalu mau banget menguasai bola. Nah ini yang cuci otak Spalletti yang nggak bagus juga. Bahwa menguasai bola tuh nggak harus terus-terusan. Kadang-kadang lo harus old school main bola. Dapat bola di ruang bahaya, buang aja dulu. Kenapa nggak old school aja dulu? Nggak usah modern-modern amat lah kontrol bola dalam kotak penalti. Udah tahu pemain lu kayak BRB semua tadi malam. Ya kan? Ya. Gitu loh. Jadi ya itulah kalau dari gua. Kalau dari Michael? Ya, yang buat Juve unggul di babak 1 sih udah pasti lah ya Bang ya. Bremer. Oh lu Bremer ya? Bremer. Jadi
mungkin yang nyetak gol Kob Miners sama Kob Miners lah dua-duanya kan. Tapi itu andil dari Bremer itu memberikan keamanan di belakang. Penyerang nggak akan ngerasa aman, apalagi Kob Miners bisa ke depan seperti itu ya. Oh udah aman nih, gue di belakang kayak gitu kan. Gue tinggal maju kayak gitu. Jadi ya itu juga yang kita bilang di babak pertama itu kita sebenarnya unggul karena kita masih stabil mainnya. Iya. Locatelli mainnya bagus, dia bisa yang gue bilang juga lagi ditekan Croqueta gila lagi ditekan kenceng gitu. Siapa lagi yang bisa Mainnya selain ngotot semua asli. iya mainnya Itu ngotot nggak semua sampai. kan. Tapi disitulah dibutuhkan sebenarnya mental-mental kayak Locatelli. Sayangnya pemain kita nggak ada. Di babak pertama itu masih gitu semua. Kelly juga kita bilang solid, ya kan? Itu kenapa? Karena Kelly ngerasa, oh kalau gue lewatin gua masih ada Bremer kayak gitu. Jadi kita semua tuh ngelihat aman nih kayak gitu kan. Ya udah begitu Bremer cedera, udah selesai. Selesai. Penggantinya juga jauh di bawah Bremer gitu. Ya itu yang Ini yang masih Pogba. disayangkan memang. ya itu makanya gue selalu bilang kenapa sih Rugani dibuang terus di saat-saat seperti ini. Kayak gitu loh. Gue kaget jujur waktu Rugani lah Fiorentina. Aduh ya Tapi udahlah. menurut lu masih mending Rugani daripada Kelly? Jauh, Sorry, dibanding Gatti. jauh Bang. Tetap se se segimana bilangnya Rugani, mental Serie A, event Ajax tuh tetap lebih mending daripada Gatti Serie B. Gue sih lebih ke situ. Makanya gue jujur kagak ngerti lah kenapa. Padahal ya seenggaknya Rugani itu udah pernah main sama Chiellini sama Bonucci. Dia belajar dari situ. Sedang Gatti itu nggak pernah kayak gitu kan. Ya kita lihat kayak waktu kemarin Club World Cup Mbappe di tek digituin dong udah sama Rugani itu kan berarti dia membaca permainan. Iya. Sedangkan Gatti nempelin aja Osimhen ya udah begitu ditempelin hilang kan tuh Noah Lang seperti itu. Jadi sedangkan Bremer dia memang nempelin si Osimhen tapi dikasih satu satu langkah gitu. Dia jadi kalau nggak ke Osimhen ya udah gue bisa kejar si Sane misalnya gitu kan atau Noah Lang. Jadi aman gitu pemain-pemainnya gitu. Pemain yang lain untuk melakukan serangan, Locatelli distribusi bola. Tapi memang yang bikin kita masih bisa babak pertama itu ya masih stabil gitu. Begitu babak kedua udah bubar seperti itu kan. Nah yang kedua juga benar juga gua nggak ngerti dari kemarin kok maksa banget gitu loh. Lu udah di kotak penalti buang apa buang gitu kan. Sebenarnya golnya golnya Galatasaray itu pun gue juga nggak ngerti kenapa Cambiaso harus ke Yildiz padahal Yildiz tuh cuma narik pemain biar si Oh, yang Cambiaso babak tuh ke pertama. depan. Babak Yang pertama. babak pertama itu Bang gitu maksudnya kan itu kan berarti mereka itu kayak udah kayak militer. Pelatih ngomong apa diikutin. Itulah makanya kenapa pemain juga butuh visi. Misinya menang, visinya ngeliat kayak gitu. Sebenarnya si Yildiz itu lu kelamaan lemparnya. Jadi Iya. Yildiz narik pemain, kan pasti ada yang ngikutin Yildiz dong. Ya lempar lah ke depan. Ini malah lempar Iya. ke dia, dia kaget lah. Iya, Kan Yildiz posisi kaget badan memang. dia ke gawang, posisi badannya si Yildiz. Kayak gitu. Jadi mana mainnya agresif, direct, ya udah kesalahan kayak gitu di UCL nggak event Galatasaray nggak bakal dilewatin kayak gitu kan. Apalagi kalau lu kepleset. Ya kita lihat sendiri gol pertama Cop Miners juga belum siap orang lari aja di belakang pelan-pelan ngeliatin doang. Nah itu jadi memang Spalletti juga nggak nyangka Galatasaray mainnya sangat seperti itu tapi memaksakan selalu ball passnya pendek banget gitu. Padahal ya udah kalau kita lagi kayak gitu buang aja dulu atur ritme lagi baru serangan counter attack ini maksa banget dari belakang seperti itu padahal pemain kita belum punya kapasitas seperti itu kayak gitu sih Bang. Iya. Ya dia pikir ya maksud gua si Kelly, aduh ya udah nanti lah. Oke, Udah Ricky gimana? udah angkat tangan lah Kelly lah. Oke, ada beberapa hal yang jadi catatan gue di pertandingan kemarin, Bang. Yang pertama, gue setuju tadi yang lu bilang ketajaman Cop Manners ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Cop Manners memberikan dua gol yang cukup sangat penting di pertandingan kemarin, membawa kita jadi unggul 2-1 dan seharusnya dengan keunggulan 2-1 itu membuat mentalitas kita menjadi lebih baik harusnya.
gitu kan. Jadi goal Koopmeiners menurut gue itu cukup menentukan kenapa kita bisa memimpin akhirnya 2-1. Yang kedua sayap ya Bang ya. Gue melihat kemarin Yildiz cukup terisolasi, tapi ternyata malah membuka peluang kepada beberapa sayap lain menjadi punya pergerakan yang lebih eksplosif. Contohnya satu Cambiaso, kedua Chico Conceição sama Kalulu, ketiganya Kalulu. Nah, mereka tuh sering banget memainkan bola, bahkan mendapatkan bola dengan gaya yang lebih bebas gitu. Bahkan yang paling banyak itu gue lihat kemarin tuh Chico Conceição ya Bang, di sisi kanan gitu. Dia sering banget dribble, dia sering banget penetration, bahkan dia sering banget melakukan shooting gitu. Jadi eksploitasi sisi sayapnya Juventus kemarin tuh sangat membantu gimana caranya kita bisa mencetak 2 gol di pertandingan kemarin gitu. Itu membuka peluang kita untuk bisa menyerang dan bisa mencetak gol. Lalu yang ketiga adalah masalah respon ya Bang ya. Menurut gua kemarin itu kenapa bisa akhirnya kita bisa membalikan keadaan karena respon kita cukup cepat, cepat tanggap gitu. Mungkin karena masih apa ya, masih merasa bahwa oke kita masih bisa menang nih di babak pertama kita masih bisa unggul nih gitu. Respon cepat untuk membalikan keadaannya masih ada gitu. Dan sangat disayangkan respon cepat itu tidak terjadi di babak kedua. Gitu sih Bang. Jadi menurut gue 3 faktor itu yang membuat Juventus bisa unggul di babak pertama 2-1 gitu. Dan satu lagi gue juga setuju tadi pernyataan lu yang menyatakan bahwa terlalu banyak yang namanya mungkin kalau gue bilang melakukan ya mengambil resiko fatal ya Bang ya di area-area kita sendiri gitu ya. Bola-bola pendek segala macam ya mungkin karena terbiasa dengan permainan kaki ke kaki 1-2 segala macam, tapi memang kondisinya kemarin tidak memungkinkan harusnya untuk melakukan permainan seperti itu gitu. Apalagi setelah kita ditinggal 1 orang main 10 orang lu masih maksain aja bermain kayak gitu gitu. Sama yang terakhir adalah second ball. Mungkin nggak tahu lu kepikiran atau enggak. Gue merasa bahwa second ball kita kalah terus bang. Ya kalau lu ingat-ingat kemarin pemain-pemain second bola Galatasaray itu Gabriel Sara sama Lucas Torreira. Gue cukup impress sekali lagi bang dengan pemain-pemain Galatasaray. Gue respect sekali karena ternyata karena gue mungkin gak pernah nonton Galatasaray ya bang ya. Setelah gue nonton kemarin, gue melihat bahwa anjir kok ternyata pemain-pemainnya bagus ya. Gitu ada Lucas Badak-badak sih. Torreira. Iya, ada Kenceng-kenceng Lucas juga. Torreira, ada Gabriel Sara, ada Noaleng, ada si Yilmaz. Ternyata cakep-cakep gitu. Dan saat pemain-pemain itu ditarik, ternyata cadangannya juga masih bagus, cuy. Ada Sane, ada Icardi, gitu. Jadi menurut gua second ball kita selalu kalah, terutama Thuram, ya. Thuram selalu kalah sama Lucas Torreira. Gue juga nggak tahu apa mungkin memang mentalitas yang memang belum sampai ke level itu, atau mungkin memang ya memang pemain-pemain Galatasaray bermain lebih baik aja sih Bang di pertandingan kemarin gitu ya Bang ya. Jadi saat second ball-nya kalah, pemain-pemain Galatasaray langsung menghukum pemain-pemain kita dengan serangan balik yang cukup cepat gitu. Itu sih Bang menurut gua faktor-faktor yang terjadi di pertandingan kemarin gitu sih. Oke. Ya, thank you. Jadi kalau Ricky lihat bahwa ada salah satu, ya tadi ya, maksud perbedaan kualitas pemain. Ya, Ini yang menjadi kunci juga bahwa di Liga Champions itu setiap tim punya kualitas pemain. Apalagi kalau yes. udah sampai ke playoff, babak ke knockout, bahkan punya kedalaman squad yang luar biasa dan Juventus harus punya PR terhadap itu kualitas pemain. Ya, gue pernah di grup kan bilang, ini Weston McKennie akhirnya jadi striker Juventus. Ada dua kita ngelihatnya, Weston yang jago atau ini inovasi atau udah parah banget Juventus sampai Weston McKennie jadi Yang striker. ketiga, yang ketiga, Betul. Parah banget strikernya gila yang loh ketiga. McKennie jadi striker. Ya kan? Kocak. Sampai memilih Weston McKennie jadi striker kan itu udah Ya, antara itu inovasi atau emang udah parah. ya, Kalau mau positif ya inovasi lah. Tapi kalau mau negatifnya ya parah banget. Sampai Parah Weston aja banget. lu striker. Harusnya striker lu bukan Weston lah. Striker lu Iya. mungkin harusnya Osimhen yang hari ini main atau siapa gitu kan. Oke, kita ke rating-rating ya. Ya rating jelas ya ada kualitas pemain yang ya tadi bahwa Juventus dengan apa yang kita lihat selama ini wah bagus ternyata ngimbangin Galatasaray juga sulit ya. Kalau dari gue pribadi rating yang harus diperhatikan tentu Kabal ya yang menyebabkan kartu merah. Ada menurut gue kartu merahnya bukan nggak kartu penting. merah pengorbanan. Lu tahu nggak ada video yang sering diulang-ulang yang di Manchester United tuh yang Solskjaer yang ngejar pemain Ya.
dia tackle dari belakang akhirnya Iya, kartu merah. iya. Itu baru pengorbanan. Itu kartu merah pengorbanan. Iya, Orang semua tepuk tangan karena Iya. bukan menyebabkan penalti, masih jauh dari kotak penalti, Dan gak gol. dan ya tetapi hanya cuma jadi free kick yang Ya. free kicknya juga jauh dari gawang. Itu pengorbanan. Tapi kartu merah Kabal bukan pengorbanan, ya kebodohan. iya. Bodohan bener. Kebodohan Emosi, kenapa? emosi anak muda. Ya gua nggak tahu ya apakah dia pakai narkoba dulu gitu kan sebelum sebelum karena kan dia dari Narkos. Kolombia kan, ya kan masih anak buahnya Escobar di kamar mandi dulu, make dulu kan, baru abis itu dia main. Gua nggak ngerti gitu. Kenapa gitu loh? Maksud gua Anjir, anjir. apa yang menyebabkan lo Eh, harus sekeras itu eh, di situasi yang sebenarnya belum sulit-sulit amat. ya. Ya, lo kalau situasinya udah tinggal ketika dia lolos udah nggak ada orang lagi, ya udahlah lo kartu merah pengorbanan, bener nggak? Dan Mungkin kita akan tepuk tangan, bener nggak? bukan masalah pemain doang, Bang. Masih menit 60. Masih Iya, maksudnya panjang terjadi. nggak ada sih, Nggak ada yang memaksa lu begitu gitu loh. Nggak ada iya nggak urgensi ada juga. situasi yang memungkinkan lo harus Begitu katakanlah juga. dia kartu merah itu katakanlah dia itu terlewati, Iya. ya sudah, nggak apa-apa lo kejar Udah aja lewatin aja, gitu. iya. Kan Dia masih kan bisa ditutup dia kan Kelly. ngerasa pas dia dilewatin, dia udah kalah, dia udah kalah kalah start gitu, kalah dilewatin sama si pemain yang Yilmaz. lincahnya dia Hilmas, tuh. Baris Hilmas. Bukan Yilmaz si itu yang Yilmaz. nomor 11 Yilmaz Mas. sama lima Noah Lang. tiga 5-3 semua, Bang, yang bikin kartu kuning. Iya. Baris Nah, Hilmas dia tuh. udah Iya, ngerasa Yilmaz. ngelewatin. Ya udah harusnya lu ya udah gitu kan itu masih jauh segala macam. Dan Ya udah itu lo kedua, lewat iya. aja gitu. Kuning kedua di garis tengah loh itu. Iya. Itu maksud gue yang kartu merah itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Kelly penyebab gol keempat. Kenapa? Gol keempat itu selesai. Gol kelima itu fatality. Kalau gol ketiga kita Ya masih udah, hidup di leg kedua. Iya, betul. bener. Ya kan? Kalau posisi 3-2 kan kita ngejar 2-0 doang, bener nggak? Betul. 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 Tapi kalau gol keempat, gua udah susah, Ti. Kelar itu Udah susah. susah, udah 4-2, harus Nambah lagi malah. 3-0. Ini 5-2, lo harus 4-0 kalau tanpa adu penalti, bener nggak? Iya. Betul. Mana nggak ada pemain Jadi penalti golnya Kelly itu golnya yang dari Kelly yang menyebabkan Lang gol kedua lagi. Itu ya tadi yang gue bilang. Thuram juga salah ngasih dia. Tapi ada opsi terakhir Kelly bisa clearance. semua. Kenapa Kelly tidak melakukan itu? Yang lain-lain adalah apa ya? Ya kan biasa mainnya down. Terus di Gregorio nggak ada perubahan. Di Gregorio ini cocoknya pakai jersey Monza. Jersey Juve nggak cocok. Ya mungkin Ricky silakan ratingnya. Di Gregorio ya. Tapi save-nya banyak Bang. Dari pas lawan Inter dia banyak save juga. Ya, Tapi ya gitulah ya. bukan juga. Ya, Ten Cop Manners ya Bang ya 7,4 kalau di Footmob pemain terbaik Juventus di pertandingan kemarin. Satu-satunya alasan karena ya 2 gol ya kan, 2 gol yang dia lakukan. Jadi mungkin rating 7,4 yang dikasih Footmob itu tertinggi di antara pemain-pemain lain, itu cukup oke lah, cukup bisa kita terima lah. Yang kedua gue menilai Andrea Cambiaso. Andrea Cambiaso rating Footmob-nya tertinggi kedua di Footmob. Di babak pertama sebelum dia ditarik, sebelum ada momen kartu kuning, sebenarnya cukup meyakinkan untuk ofensifnya. Tapi defensifnya ternyata sangat sering sekali ketinggalan, apalagi sama Yilmaz, sama si Noaleng. Itu benar-benar dipapas habis Cambiaso. Cambiaso tuh bagus banget untuk ofensif Bang, tapi untuk defensif enggak. Bertahannya tuh nggak ada sense of defense-nya tuh nggak ada gitu loh Bang. Dia sangat mudah untuk dilewati lawan. Speednya kurang, terus power apa namanya defense-nya, power body-nya juga nggak ada gitu. Jadi ya itu Andre Cambiaso. Sama terakhir mungkin Bremer ya Bang ya. Bremer cukup solid sampai sebelum dia ditarik keluar, itu rating Footmob-nya juga terbaik ketiga 6,4. Sampai ia harus ditarik keluar karena cedera. Setelah dia ditarik, lucunya adalah setelah dia ditarik pertahanan Juve langsung hancur gitu. Jadi itu membuktikan bahwa Bremer adalah satu-satunya pemain terbaik di lini belakang Juventus saat ini gitu. Dan kita nggak tahu siapa yang bisa gantiin kalau misalnya Bremer cedera. Hope so. Yang ditakutkan adalah kita hancur-hancuran kayak musim lalu setelah Bremer nggak ada kan. Hope so-nya Bremernya nggak cedera panjang dan bisa kembali lagi gitu. Tapi ya kalau misalnya dia cedera nih, katanya kan agak lama nih cederanya nih. Ya kita harus mencari pemain penggantinya siapa gitu. Nah, gua nggak nemu dah tuh orangnya tuh. Ya Rugani ntar lah masih kita ada. bahas lah. Kita kan masih bahas review hancur-hancuran ini.
Itu sih Bang, 3 orang itu dengan rating terbaik menurut gua Bang. Oke, kalau dari Michael mau terbaik terburuk silakan. Kalau gue milih yang terburuk aja lah. Ya kalau gue yang terbaik, eh, ya tadi sebenarnya kalau menurut gue ya, Cop Miners itu melakukan tugasnya karena memang itu yang kalau gue selalu bilang kita mencari pemain kayak Kedira bang. Kedira tuh yang isi ruang kosong kayak Ya. gitu kan. Kedira, Gundogan ya itulah tugas si Cop Miners dan memang kemarin yang gol kedua itu ya itulah pas banget kaki kiri kan dan dia memang di ruang kosong gitu. Ya oke lah memang dia ya yang terbaik. Kalau yang kedua sebenarnya menurut gue Yildiz nggak jelek-jelek amat. Hmm. Cuman dia kayaknya karena ankle-nya itu udah kena tuh di babak pertama, jadi tetap memberikan ancaman gitu, tapi nggak yang nyata kayak gitu karena dia kayak takut cedera deh kalau gue lihat. Karena Cuma punya satu bener-bener shoot on goal Bang. cuma satu shot on goal Bang Munder. Karena ya dia tiap megang megang bola, Ya, buset. Itu udah sikat kayak Itu kan langsung. itu kan disikat gitu. Locatelli kita anggap udah keras ya. Nah, Locatelli aja dibanting-banting sama anak Iya, Rennes. iya, gila, gila, gila. Locatelli aja guling-guling. makanya, Gila itu Sarah sama Torreira. makanya Badak-badak banget asli. itu benar-benar itu sih Torreira ya tipikal Latin kan kita juga ngerti lah dia Uruguay ya udah keras lah pasti di mana kita harapin Thuram kayak gitu ternyata enggak ya Locatelli juga solid. Sebenarnya yang ketiga ya sebenarnya di bawah Kope itu si Bremer sih kita ngerasa aman banget. Osimhen tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain tuh Ya. sebenarnya ya pure dia memang dapat bola udah di shoot karena dia ya lawan gue Bremer kayak gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah yang kedua yang terburuk sudah pasti kalau kalau menurut gua bukan Kabal itu malah Kelly sih. Aduh. Kabal itu gue udah nggak expect apa-apa soalnya sama dia. Eh apa ya? Kelly ini gol ketiga itu dia lompatnya cuma gini, "Heh," gitu doang. Maksudnya apa sih? Kalau gol ketiga gue di Grey gue. Ini kan nggak ada. Maksud gue untuk ukuran Juventus, lu Ya harus itu ada memang sensitivitasnya lah. memang iya bang. Tapi maksud gue lu lompat Kelly lompat dari kemarin gitu loh. Dia nggak lompatnya kayak gini doang, bukan kayak McKennie gitu lompat tinggi gitu. Dia udah di depan gawang cuma kan Sanchez di belakang dia di sini. Padahal tinggi Kelly lebih tinggi dari Sanchez. Maksud gue, lu tuh back tuh harus kayak gitu. Sebenarnya yang golnya Noah Lang itu yang ditendang dari kanan itu kan Ya. gara-gara Kelly sama Locatelli tabrakan. Kabel sama Locatelli. Kelly-nya di belakang malah kemana kayak gitu kan. Harusnya di situ tuh dia. Yang gol kedua. Gol Gol keempat. gol penyama. Oh, Iya gol gol kedua. Gol penyama. Kan itu maksudnya harusnya Kelly tuh nutupin di sini dia malah ke tengah kayak gitu. Kok malah Kabal yang sama si Locatelli kayak gitu kan. Maksudnya itu malah kosong, malah McKennie yang ngejar ya udah nggak dapet kayak gitu. Maksud gue dia sering off position, eh keputusannya berat. Kayak lu udah tinggal tendang aja itu yang gol keempat. Kenapa harus lu tahan? Lu masa nggak ngesen sih ada pemain di belakang lu kayak gitu kan? Sampai itu Osimhen lu di belakang lu bukan siapa-siapa lagi kayak gitu. Ya di balik itu dia ketolong di babak pertama karena masih bagus gitu. Yang kedua ya di Gregorio sih sebenarnya menurut gua itu gue juga udah Yes. angkat tangan deh udah nggak ngerti lagi lah ya ganti Perin Aduh. juga udah nggak mungkin dah gitu kan udah lah. Yang ketiga yang paling buruk ya si siapa namanya baru Kabal gitu karena itu pelanggaran gak penting sih cuman Kambing gue juga hitam. itu udah kambing hitam lah tapi gue di sini pengen nyorotin sebenarnya kalau ditanya rating Spalletti juga Ya, 4 pergantian pemainnya nggak banget sih. jelek. Paletti Lu gua yang ininya malesnya cuci otak dia terhadap nah megang itu bolanya ini banget sih kuat banget sampai terlalu kecuci otak gitu loh sampai ngapain pasti Kelly udah ngerasa pikirannya tuh udah ke setting iya dapat bola kontrol dulu nggak harus kontrol ya dulu buang juga nggak masalah kok. jeleknya boomer gini bang harus diikutin kan di satu sisi dia jadi kebapaan di satu sisi ya kalau lu gua nggak ikutin gue ya udah Itu habis kayak gitu pemetaan otaknya si Kelly tuh udah yang gol keempat ya iya kok bisa-bisa aja dikontrol dulu terus tanpa iya lihat kiri kanan emang kenapa sih dibuang aja iya maksudnya tuh udah basicnya back itu buang aja gitu loh itu even menurut lo sekelas kalau dibuang Kelly ini aman nggak. iya aman banget even sekelas sekelas si siapa namanya sekelas si Kelly ini gue yakin dibuang kok itu
dibuang itu. Clearance aja. Tapi Makanya ada data, ngapain? tapi makanya menurut ada gua data, umpannya juga terlalu beresiko, Bang. ada data clearance. Umpannya. Enggak, dibuang Nggak, aman, Rick. Kalau Buangnya kalau lambung, kalau lopas. si Turam Bang, gua rasa dia nggak mau ngambil kaki kiri karena posisinya nggak bagus. Iya. Itu kan bolanya pakai kaki kiri dia ngumpan. Iya, Maksudnya susah. dia nggak bagus gitu. Dia takut Jadi dia blunder malah. opsinya malah blunder lagi. Ya udah Kelly udah buang aja. Itu doang sih. Buang aja udah. Tapi ya udahlah, udah kejadian ya. Tapi memang pemain-pemain kita terlalu stylish, Bang, untuk menghadapi bomber-bomber itu gitu. Ya, Kurang nggak ada ininya, fightingnya. Kesel banget gua. malah itulah gerintanya malah di Iya, nggak ada Galatasaray kan. gerinta. Berbi banget dan stylish banget menurut gua. Nggak cocok untuk lawan orang-orang sangar kayak gitu, nggak ada. Pemain-pemain Itu kayak Turam, Locatelli doang yang paling keras, Bang. Itu aja udah ya. kepontang-panting. Ya kayak Turam, Oke, lo Chico. katanya udah gulang-guling. Nah, Iya, Turam, Chico, si McKennie itu kan stylish semua, Bang, ya. Biasanya modelannya. biasanya Locatelli yang bikin guling-guling. Dia Iya. sekarang yang guling-guling. Pemain kita emang kalah sangar, Bang. Jujur aja Iya. kemarin kalah sangar. Oke, udah cukup lah. Udah, ngapain ngomong ngalah-kalah panjang-panjang sih ah. Yang Ya, penting kan tapi itu sudah tadi terakhir Bang. Ya poin gue juga tadi Spalletti ya. Lu masa menit 70 baru ganti Kostik gitu loh. Iya. Lu udah kalah 3-2 di menit 60. Dan posisi lu tuh udah jelek gitu loh. Harusnya ganti kan kayak gitu kan. Nggak tahu nih Spalletti pokoknya aneh banget lah. Pergantian Kenapa, pemainnya masih kenapa sih masih nggak nggak ngerti masukin gue. Kostik aja, nggak usah Kabal? Kenapa sih ya Kabal mulu? Enggak, kenapa nggak Zegrova gitu loh. McKennie-nya dikeluarin, Iya. si Yildiz-nya jadi false nine aja. Zegrova Chico kanan kiri. Gue pengen banget ngeliat mencoba kayak gitu. ya Karena tekanan pertandingan terkadang nah itu. tekanan pertandingan terkadang membuat seseorang nggak berpikir jernih. Ya Spalletti juga belum Tapi gue punya ada pertanyaan. itu Gue di sana sih. mau nanya lu berdua. Menurut lu berdua, setelah kita kalah 3-2, sebenarnya Spalletti mau tetap menang atau mau bertahan aja? Kalau gue lihat mau tetap menang, Dia mau Mau tetap tetap menang. menang. Poinnya Setelah tuh kita di itu Juan sebelum red Kabal. card ya, maksud gue sebelum Iya, mau tetap sebelum menang. red card ya. tetap menang. Cuman Juan Kabal dia tuh udah stres pas Juan Kabal kartu kuning kan dia udah gini-gini. Kenapa ya Jadi gue masuk intinya dia nggak nyangka bahwa Kabal bisa begitu. Dia nggak expect. ya Dia persis dalam banget. hatinya harusnya sih nggak gini nih orang. Kenapa jadi begini? Iya. Kan gue bilang kalau Dia bermasalah mulu sama Kabal tau Bang. Dia kan sempat ngancem Kabal nggak bakal masuk squad kalau nggak ikut apa kata gua gitu kan. Ya, gua nggak tahu nih apa yang dia lakukan sama Kabal lah. ya Ya udahlah udah, cukup. pokoknya udah Galatasaray udah amsyar lah. Jadi yang harus 3-0 kita aja dulu lakukan di babak leg kedua. kedua apa? Nanti aja ada previewnya. Nggak usah dibahas sekarang semua. Nanti aja ada previewnya. Oke teman-teman, itulah penjelasan Oke. dari kami. Kalau kalah menjelaskan, betul kami ya menjelaskan. Ya itulah, kayaknya setengah jam kita menjelaskan cukup lah ya. Banyak tuh yang udah kita Cukup. jelaskan. Terus jangan lupa gabung membership karena ada di grup kita. Grup kita sangat hidup sekali. Ya 36 jam sehari, nggak 24 jam, jamnya beda. Dan Michael juga bagian dari membership kita juga ikut terus berkomunikasi, maksudnya ikut ngobrol di sini segala macam. Terus jangan lupa juga QR, kita ada QR, lo scan, nanti lo bisa support perjalanan Suara Juventus ini supaya akan terus eksis. Oke, itu aja dari kita, penjelasan kita tentang kekalahan kita. Dan Vino Avine, Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Semangat terus dukung Juventus guys. Jangan pernah bosan.